Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit alhamdulillah para pekhutbah di khutbah-khutbah Jumat ya memperhatikan kita. Mereka mengatakan bahwa ada seorang ustadz mengajarkan bahwa kok sedekah kepengen dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal alhamdulillah saya berbicara dari sudut yang lain bahwa ini soal keyakinan. Kita yakin tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait apa yang kita pelajari insyaallah pada pagi hari ini. Ya, di satu kampus orang-orang cerdas ya di Jakarta negeri. Ya, kemudian ada seorang khatib yang kemudian mengatakan bahwa kasihan betul orang-orang yang berharap janji Allah bahwa sedekah akan dibalas sekian. Kenapa sih tidak berharap Allah? saya Lawalam ya, mungkin ini satu diskusi ya. Ketika yang lain mengatakan pamrih, ya saya pribadi mengatakan ini yakin itu. Kita ini beriman itu, kita yakin itu. Kalau kita sedekah, anak bakal sembuh, kita sedekah, anak bakal sehat, kita sedekah, anak yang tadi panas tinggi menjadi turun. Yang tadinya belum punya anak keturunan, kemudian menjadi punya keturunan, yang belum haji dan umroh, insya Allah dekat. Berdoa dan kemudian bersedekah adalah dua hal yang berbeda. Berdoa satu ibadah, sedekah satu ibadah. Orang berdoa doang tidak sedekah, ya dia dapat pahala satu lah, pahala doa. Orang yang tidak berdoa sedangkan dia bersedekah, dia dapat pahala satu juga, yakni pahala sedekah, tapi dia tidak dapat pahala doa. Ada yang tidak dapat pahala dua-duanya, doa kagak, sedekah kagak. Ada lagi orang yang kemudian dapat dua-duanya. Dia doa, dia sedekah, dia doa, subhanallah. Subhanallah. Tapi kita khatamkan dulu Quran ya. Sekarang sudah masuk ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik pemirsa, saya kemarin menulis bahwa ada yang tahu tapi dia nggak yakin. Ada yang yakin tapi dia nggak mengamalkan. Ada yang tahu dan yakin tapi dia tidak bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Maka bekerjalah dengan apa yang diketahui dan diyakini. Nih, kemarin sudah dituliskan. Mana dia kemarin? Mana dia tulisannya? Ini dia. Ada yang tahu tapi nggak yakin. Ada yang yakin tapi nggak ngamalin. Ada yang tahu dan dia yakin. Sayangnya dia tidak bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Saudara yakin tidak? Kalau Allah Subhanahu wa taala ya akan membalas sedekah saudara. Siapa yang sedekah 1 akan dikali 10. Tahu tidak nih? Siapa yang sedekah 1 dikali 10? Tahu tidak? Tahu, insya Allah. Tapi jadi tindakan tidak? Nah, ini dia. Ini mulai jadi problem nih. Jadi tindakan enggak? Kalau saudara kemudian pergi sholat Jumat, bawa duit 100 ya, 10.000. Alias ada 100, ada 10.000. Oke. Lalu saudara sedekah yang 10.000, bisa jadi saudara cuma tahu tapi tidak yakin.
Atau bisa jadi sebenarnya saudara antara tahu antara yakin gitu. Tapi yang jelas nggak apa ya, tidak menjadikan amalan itu jadi hebat dengan apa yang saudara ketahui dan yakini. Kita lihat hitung-hitungannya. Ini persoalan yakin nih, bukan persoalan hitung-hitungan nih. Saya ada yang udah hati-hati nih ngomong, ya Rob, ampunin dosa Yusuf Mansur ya Allah, saya cuma nyampein janjimu. Kita tuh boleh minta saudara, yang gak boleh memaksa. Maksa Allah yang gak boleh mah. Bener, minta mah udah bebas banget dah. Asli bebas banget. Kita lihat. Saudara dikasih modal 110.000. Oke. Lalu saudara sedekah 10.000. Perhatikan nih matematika sedekahnya. Di sini saudara tinggal 100. Maka mereka yang kurang yakin, apalagi dia tidak tahu, akan bilang, mana ada nambahnya Ji, duit gua tadi 110 kok. Begitu gua sedekahin 10 ya jadi 100 lah. Enggak begitu bos, ada janji Allah tuh dikali 10. Maka 10 ini turun, dikali 10 kan. Di sini jadi 100. Di sini jadi berapa saldonya? Jadi 200.000. Kalau ente kemudian dikasih 110.000, memberi ulang kepada Allah 10.000, saldo Anda menjadi 200.000. Sekarang lihat yang B. Saudara punya 110.000, saudara embat 100.000. Saldo di kantong tinggal ceban. Alhamdulillah dah. Pulang tanya sama bini, mana ya bang? Yang 100 sih kayak ada kemarin. Tadi pagi masih ada, sekarang di mana? Sedekain. Ya ini dia, kemakan Yusuf Mansur lagi aja katanya. Kemakan Yusuf Mansur lagi aja. Tahu kita lagi susah, bang, abang. Udah besok mantep kita lenyapin ya udahlah. Channel ini. Tinggal 10.000. Tapi please, tenang aja, kalem. Tutup kuping, bilang sama bini, abang lagi nungguin janji Allah. Tenang, beres. Kita berdoa. Kita berdoa. Nah, 100.000 ini jalan dah tuh, deng jalan dikali 10. Berapa di sini janjinya? 1 juta. Saldo akhirnya jadi berapa? 1.010.000. Setelah saudara tahu, pertanyaannya yakin tidak? Bilang nih, yakin sih. Terus kalau yakin, saudara pilih yang mana? Sedekah 10 dapat 200, sedekah 100 dapat 1.010.000. Tetap sedekah ceban. Tetap aja begini lagi. Kenapa? Takut kagak kebalas Ustaz. Itu dia. Ini belum bekerja loh. Belum disebut bekerja dengan apa yang diketahui dan diyakini. Belum. Kita baru bicara fakta, kenyataan sehari-hari kita seperti ini. Sebentar ya, habis segmen yang berikut ini kita akan coba bekerja dengan keyakinan dan apa yang kita ketahui. Sebentar ya, setelah yang satu ini. Kita lihat dulu. Baik, pemirsa, sampai sini ketahuan nih. Anda tahu tapi tidak yakin, tahu dan yakin tapi nggak ngamalin. Kalau ngamalin mestinya gimana? Embat yang ini, yang 100 dong. Insya Allah dah, insya Allah Abah percaya. Masa iya sih? Hah? Nah sekarang kita coba bicara tentang diagram yang C atau contoh yang C. Saudara pengen beli motor, sementara saudara tahu kalau kita ngasih 1 dibalas 10. Pertanyaan saya lagi-lagi adalah, tahu tidak kalau sedekah 1 dikali 10? Tahu nggak? Tahu Ustaz. Gara-gara itu kalau Ustaz datang ceramah saya nggak mau datang. Ya ada tuh jemaah-jemaah di daerah, Ustaz seuzon aja. Siapa yang ceramah? Di masjid kita siapa sih? Ustaz Yusuf. Aku jangan datang. Kalau mau datang jangan bawa cincin, jangan. Bisa copot dia mah. Dia jangan mau naik motor, naik angkot aja udah. Bahaya. Tuh jangan bawa duit angsuran, jangan bawa duit tabungan, lo kosongin dompet. Ntar Yusuf Mansur pasti nanya begini nih. Pasti nanya begini Yusuf Mansur nih. Siapa yo ibu-ibu yang belum pergi ke Tanah Suci, belum ke Mekah, belum ke Madinah? Ayo angkat tangan. Pada angkat tangan tuh. Nih yang nggak bawa cincin pada bangga bener. Tuh nggak bawa. Ya Allah, saya sedih loh dengarnya itu. Sedih saya. Nggak bawa kok ya bangga. Nggak bisa sedekah kok ya bangga. Nggak bisa sedekah itu harus nangis, saudara. Nangis. Ada kesempatan Yusuf Mansur lagi datang, bisa didoain.
Kenapa saya jadi nggak punya duit? Kenapa saya jadi nggak punya cincin? Mestinya begitu. Bukan malah saudara bilang, nggak ada. Jadi orang miskin kalau bangga. Jadi orang susah kalau bangga. Bingung gue mah. Jangan dong. Niatnya niat sedekah dong. Gimana? Waduh, pusat pagi-pagi gue jadi marah-marah. Tuh ya kenapa gue jadi marah-marah? Bukan marah-marah, saya kesian. Ketika ditanya, ayo siapa yang punya duit nih berdiri? Atau saya tanya begini, ayo siapa di antara saudara-saudara semua yang belum punya mobil? Ngacung. Tahu dia pertanyaan tuh tahu. Habis ini ditanya deh, punya motor apa enggak? Terus habis itu ditanya deh, mau nggak sedekah motor supaya mendapat mobil? Jadi dari awal dia nggak ngacung, diem aja udah begini. Kenapa sih? Emang nggak pengen nanti punya mobil? Kenapa sih? Tapi tat nggak begitulah, masa ibadah pengen punya mobil? Aduh bos, Allah tuh Tuhan ente maha kaya. Nggak bakal dia jatuh miskin gara-gara ente minta mobil. Dan nggak bakalan juga ente masuk neraka. Ngawur aja, minta mobil masuk neraka sih. Mau mintanya sama Allah. Lu doang nggak kredit iya. Lu doang nggak minjem mau. Gimana coba? Doa dong. Siapa yang punya mobil ya Allah? Kasih visi misi seperti yang kita pelajari. Itu namanya orang yang yakin. Oke, saya tanya, siapa yang belum punya mobil? Ngacung. Ngacung. Terus pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang saudara punya motor? Haha, udah tuh, mulai ketahuan tuh ada yang ngacung begini. Ngacung sih, tapi nggak kelihatan Yusuf Mansur. Begini ngacungnya, ada yang ngacung sih. Di sini nih ngacung ini. Kenapa? Karena habis itu saya tunjuk. Baik, saudara yang punya motor, bangun ke depan. Ada orang-orang Pak yang saya tunjuk ini, yang maju yang di son. Anak aja Ustaz. Wah hebat tuh, hebat. Sementara kalau ditanya, ya, saudara yang punya motor tadi, sini, maju ke depan. Dia belum bangun, ada yang bangun. Saya Ustaz, saya percaya Allah akan mengganti yang lebih baik. Ya sudah kalau gitu, bisa motornya disedekain. Insyaallah Ustaz, saya udah niat dari rumah. Ini kuncinya, ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Ada istri saudara, saya belum punya istri Ustaz. Oh, sekalian saya umumin, nih ahli sedekah nih. Sedekah motor belum punya jodoh. Ayo siapa yang mau jadi jodoh dia nih? Oh nih, dapat jodoh juga, dapat mobil juga. Subhanallah. Ini dia. Ada orang-orang yang begitu saya lelang sedekah, dia mindik-mindik keluar. Pak, mau lelang sedekah nih? Ayo, saya mulai lelang sedekah nih. Siapa yang mau sedekah nih? Buat Quran, buat penghafal Quran, buat masjid, buat ini, buat yang kebakaran, buat yang bencana alam. Mulai mindik-mindik. Oh, saya tegur, mau kemana Pak? Mau kencing dulu Ustaz. Makanya saya kadang-kadang tuh ya, bukan kadang-kadang, saya di daerah-daerah tuh saya ketemu aja orang-orang hebat. Ada orang hebat. Ada orang-orang tuh tahu nggak? Udah ngebuntel cincinnya di kertas kwitansi yang dia beli 4-5 tahun yang lalu. Wow, itu canggih. Ada orang yang udah ikat sama dia pakai karet gelang. Wah, itu namanya udah siap tuh. Ada orang yang udah datang dengan istrinya, dengan suaminya membawa sertifikat dia punya rumah, untuk kemudian dijadikan rumah-rumah tahfiz. Wah, itu namanya niat tuh. Niat. Itu disebut dengan bekerja dengan apa yang dia yakini dan apa yang dia ketahui. Nih, pengen motor. Tahu nggak kalau sedekah 1 dikali 10? Tahu Ustaz. Baik. Berapa harga motornya? 12,7 juta. Oke. Ada duitnya. Ada Ustaz. Perhatikan saudara. Kalau saudara bilang 12,7 juta ini ada, saya ini bukan suzon ya. Rata-rata orang tidak akan memakai apa yang dia tahu dan dia yakin. Maksudnya Ustaz? Nah, maksudnya nanti setelah yang berikut ini. Silakan lewat dulu. Baik, saudara tahu dan yakin lalu make. Oh, keren banget itu. Keren sekali itu. Kita perhatikan. Saudara pengen punya motor. Udah ada duit 12,7 juta. Terus masalahnya apa? Orang bilang kan nggak ada masalah. Masalahnya apa? Oh, ada kok duitnya. Sedekah itu kan buat orang yang nggak punya duit doang. Nah, ini dia yang salah. Ini dia yang salah. Bekerja dong dengan apa yang saudara tahu dan saudara yakin. Kalau dikali 1, kalau saudara punya 1 dikali 10. Begitu saudara sudah punya duit 12,7 juta, pengen punya motor, gimana caranya? Coba dong jajal ilmu sedekah. Ya.
Jajal ilmu sedekah 12,7 dikali 10%. Berapa duit? 1.270.000. Ini saudara sedekahi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sedekah. Bagiin dah tuh dang. Terus sisanya bagaimana? Ya, kalau 12 juta sisanya berapa nih? 0,0003. Ya toh? 9 berapa nih? Matematikanya saya payah banget sih. Udah lama nggak ngitung jutaan nih, ngitungnya miliaran. Ya elah sombong ya. Lagi nyontohnya susah sih, 12,7 pakai ada koma-komanya lagi. Contohnya dirubah aja dah. Biar gua gampang ngitungnya. Ada 10 juta. Motornya 10 juta nih agaknya. Punya duit segini, jangan semua-muanya dong dibelanjain motor. Kapan lu sedekahnya? Gitu kan? Gimana? Ya udah ambil 1 juta buat sedekah. Sedekahin. Oke? Yang 9 juta sisanya tuh, nah kan gampang hitungnya nih. Yang 9 juta. Pagi-pagi bos, belum nyambung nih pikiran. Belum bisa ngali-ngaliin. Ya, 9 jutanya ente gimana? Ente kalau nggak mau sedekah, ente simpen. Ente simpen nih, masukin kotak, kotaknya kunci lu buang. Iya benar, biar nggak kegoda buat bawa ini. Oh, mana ini udah seminggu nih, mana ini 2 minggu udah, udahlah nggak bakal bekerja tuh sedekah. Udah kita beli aja dah. Aduh dia 9 juta, ntar kita bilang sama engkonya, kita bilang sama teman kita yang jaga motor, ini aduh itu 9 juta, ntar kurang 1 juta. Namanya lu nggak yakin mau lo. Segitu aja namanya nggak yakin mau lo. Asli nggak yakin mau lo. Takut amat sih Allah nggak bakal bayar. Emangnya nggak ada proses apa? Nah, begitu saudara sudah sedekah 1 juta, yang 9 juta taruh di laci, saudara akan lihat tuh kekuasaan Allah. Alhamdulillah Ji. 2-3 minggu motor nggak ada, sampai 2-3 tahun nggak ada. Kenapa? Ente udah nggak perlu juga. Ente nggak perlu. Kenapa? Karena Allah hadirkan mobil. Oh, Allah hadirkan mobil buat ente, subhanallah. Kok mobil? Oh iya dong. Emangnya Allah cuma punya 10 kali lipat? Allah punya 700 kali lipat, bos. Bahkan ini plus apa? Plus jannah, plus surga, plus ampunan, plus kasih sayang Allah, plus ditutupnya neraka, plus apa lagi? Dimudahkan sakratul mautnya. Waduh ini nih. Kalau 1 juta ini dikali kemudian 700 kali lipat, ini 700 juta. Motor aja mah lewat, saudara akan diberi oleh Allah apa? Showroom kecil ya, buat dagang-dagang motor. Showroom itu kemudian lama-lama berkembang jadi showroom. In the next 5 years, 5 tahun ke depan, saudara sudah tidak lagi bicara, saudara pengen banget punya motor, udah lewat. Pakai nih ilmunya. Kita masih akan berbicara-bicara ya, tentang bagaimana yakinnya itu dipakai. Yakin itu dipakai, saudara tahu tidak? Oh, kalau sholat malam saudara akan diangkat derajat oleh Allah. Tahu tidak? Nggak mungkin saudara nggak tahu. Rajin ngaji kok. Pertanyaannya saudara dipakainya itu ilmu. Udah tahu pekerjaan kita cuma begini-gini adanya. Hah? Bapak kita juga begono-begono aja. Ustadz nggak gitu kali Ustadz, kita kan juga nggak bukan dunia. Jangan sombong lah ente lah. Siapa juga pengen hidupnya nggak di dunia ini baik, di akhirat juga baik. Doanya gue diajarin sama Allah. Saya bukan ngajarin Anda menjadi pencinta dunia, tapi saya ajarkan diri saya juga bahwa yakinlah Allah tuh maha kaya. Minta sama dia, lakukan apa yang Allah suruh. Sehingga dunia, aduh, dikasih sama Allah. Insya Allah dikasih. Kita berdoa yuk. Mudah-mudahan nih ilmu apa yang kita pelajari dipakai, apa yang kita yakini dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Beberapa hari ini kami belajar tentang ilmu yakin. Maka beberapa hari ke depan kami belajar tentang bagaimana memakai ilmu yang kita tahu, yang kami tahu, yang kami yakini ini dalam semua sendi kehidupan kami. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan kami orang-orang seperti yang tahu akan Engkau tapi nggak yakin akan Engkau. Tahu dan yakin akan Engkau tapi nggak mau datang, nggak mau minta, nggak mau ngikut seruanmu. Ya Allah, lindungi kami dari kebodohan kami sendiri dan tambahkan selalu ilmu buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf pemirsa kalau saya ngomong kekencengan, kadang-kadang suka ngeledek. Ya udahlah, pokoknya itu semua datang dari hati saya supaya saudara semua bisa lebih baik lagi adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.